Halo, kita berasal dari Azerbaijan. Tujuan kita merekam video ini adalah menarik perhatian masyarakat Indonesia pada perang yang di antara Azerbaijan dan Armenia. Meskipun konflik ini telah berlangsung selama 30 tahun, tidak banyak orang tahu tentang hal tersebut. Iya betul, karena saya sudah pernah ke Indonesia dan saya tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Dan waktu di sana tidak ada banyak orang yang ada informasi tentang Nagorno-Karabakh, bahkan Azerbaijan juga. Oleh karena itu kita ingin memberi informasi tentang Nagorno-Karabakh kepada masyarakat Indonesia. Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk mundur dari jabatannya setelah kesepakatan gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara itu, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan keputusan gencatan senjata yang disetujuinya karena tekanan dari petinggi militer Armenia. Pashinyan menambahkan keputusan tersebut guna mencegah kehilangan wilayah yang jauh lebih besar akibat pertempuran. Pada kesempatan lain, pemimpin wilayah Nagorno-Karabakh mengatakan adanya potensi kemenangan Azerbaijan untuk menguasai seluruh wilayah Nagorno-Karabakh, menyusul direbutnya kembali kota Shushi oleh militer Azerbaijan. Gencatan senjata yang diumumkan pada Selasa lalu menandai berakhirnya pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh dalam beberapa dekade terakhir dan dirayakan sebagai kemenangan bagi warga Azerbaijan. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın imzaladığı üç tərəfli müqaviləyə əsasən Ermənistan noyabr ayının 15-nə kimi Kəlbəcər rayonunu tam boşaltmalıdır. Artıq ermənilər demək olar ki, rayonu tam boşaldıb. Ընտեղից տեղափոխում եք։ Այո։ Քյավառեք ապա։ Քելբաջարից եք։ Չէ։ Իրերը ընտեղից եք տանում։ Ստեփանակերտից։ Տեղափոխում եք։ Այո, արդեն էսա տեսնում եք, որ դուրս են գալիս։ Մոսկվայից դուրս են գալիս։ Խաղապաները արդեն եկել էին։ Դրանցից մենք տեղյակ չենք, խաբարը եկել են, թե չէ էլ է, բայց առաջը երևի եկել են, որ մեզ անում են։ Տեսեք մեր բարեկամի վեշեն կոդիցը։ Ինչ վիճակ կա այդտեղ։ Ես բայ խա։ Մարդիկ մոտ ասել, որտեղ ես տատած։ Հույս ունեն, որ կվերադառնան։ Անպայման։ Ոչ մեկից մեջն էլ էդի լաչի մնա։ Սասել։ Տեսեք թե այն Արցախի տվի դրված տղեկից է միավոր։ Իմ այդ տղեսա կրվե վիավոր մենք սասել յուսունից որեսից նորից հետ գերել։ Ուր եք լինում Երևան։ Երևան։ Արցախի բնակիչ եք թե։ Արցախի բնակիչ ենք, զինծառայողներ ենք, գնում ենք մեր երեխեքին տենանք ու հետ գնանք Արցախ։ Դուք որտեղ եք Արցախ ապրում։ Հենց Ստեփանակերտ։ Շարունակելու եք ապրել։ Այո, Իհարկե։ անպայման։ Որ մենք չապրենք, ով ապրի։ Բոլորին կոչ ենք անում հետ վերադառնան նորից։ Բոլորը թող հետ վերադառնան իրանց տները, ամեն մի տան ջրակ թող վառվի։ Իսկ չեք անհանգիստ չեք, որ շրջապատված եք լինելու հակառակորդ։ Չենք կարող ասենք, պետք է ապրենք, որ չեմ ասի, որ անհանգիստ կլինենք, անհանգստանանք։ Կարծում եք ամեն ինչ գործված չէ։ Ոչ, Իհարկե ոչ։ իհարկե Մենք ոչ, հաղթել ենք կվերադարձնենք։ Թեկուզ հոգով մենք միշտ հաղթած ենք։ Կվերադարձնենք։ Այո։
Puluhan ribu warga turun ke jalan di ibu kota Armenia, Yerevan, demi menuntut mundur Perdana Menteri Nikol Pashinyan, menyusul perjanjian damai di Nagorno-Karabakh. Gencatan senjata itu dibuat usai militer Azerbaijan menduduki sejumlah wilayah kunci di kawasan yang dulu dikuasai militer Armenia. Aksi protes yang digelar oleh kelompok oposisi dikabarkan disambangi hingga 10.000 orang. Sebagian demonstran terlibat baku hantam dengan aparat keamanan. Mereka meneriakkan, "Nikol, pergi dari sini," dan "Nikol sang pengkhianat" di depan gedung pemerintah. Ketegangan di Yerevan dipicu oleh perjanjian damai yang dimediasi Rusia dan Turki. Kesepakatan yang dirayakan di Azerbaijan, namun memicu rasa gundah di jiran yang bermusuhan itu, mensyaratkan militer Armenia harus mengembalikan wilayah yang didudukinya di luar Nagorno-Karabakh. Kawasan yang harus dikembalikan termasuk wilayah Lachin, yang menjadi satu-satunya jalur penghubung antara Armenia dan Nagorno-Karabakh. Perjanjian damai mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan yang tetap dibuka dan dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia. Armenia juga diwajibkan membuka jalur khusus bagi Azerbaijan untuk mengakses wilayah teritorialnya di Nakhchivan yang dikelilingi oleh Armenia, Turki, dan Iran. Kawasan eksklave tersebut terletak terpisah dari Azerbaijan. Tidak heran jika bagi sebagian warga Armenia, perjanjian tersebut mencederai keutuhan teritorial negara. Nagorno adalah kebudayaan kami, jiwa kami yang sekarang hilang. Belum lagi mengingat pengorbanan cuma-cuma ribuan tentara kita yang mati atau terluka, kata Jenny, seorang mahasiswi di Yerevan yang ikut berdemonstrasi. Anda tidak akan mampu menghentikan seisi negeri, kata anggota parlemen dari Partai Kesejahteraan Armenia, Arman Abofian, yang ikut berorasi dalam aksi demonstrasi di Yerevan, meski adanya larangan berkumpul menyusul wabah corona. Kepolisian mengumumkan telah menahan 135 orang, termasuk tokoh oposisi Gagik Sarkuyan. Semua dibebaskan usai aksi protes bubar. Azerbaijan menang secara militer dan Armenia mengalami kekalahan telak. Dan perasaan dipermalukan bukan pondasi yang kuat bagi perdamaian berkelanjutan, tulis International Crisis Group, sebuah wadah pemikir internasional, dalam laporan terbarunya yang dirilis Kamis tanggal 12 November. Bagi warga Armenia, keterlibatan Turki dalam perang di Nagorno memperkuat sentimen nasionalistik yang lahir dari trauma sejarah. Di laman editorial bulanan politik, Le Monde Diplomatique, pakar Armenia Avedis Hajian, menulis betapa sebagian warga meyakini, agresi Turki merupakan babak lanjutan dari episode kelam berupa genosida terhadap etnis Armenia di era Utsmaniyah, antara 1914 dan 1923. Perang ini, tulisnya, dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan proyek yang dimulai seabad silam. Meski resminya merupakan teritorial Azerbaijan, Nagorno-Karabakh dihuni oleh etnis Armenia dan Azeri sejak ratusan tahun lalu, sampai akhirnya gencatan senjata 1994 mengusir warga Azerbaijan dari kawasan tersebut. Kekuasaan milisi Armenia di kawasan yang dinamakan Republik Artsakh itu sendiri tidak diakui oleh pemerintah di Yerevan. Namun Armenia membantu melindungi status quo dengan dukungan finansial dan militer. Tidak heran jika amarah memuncak ketika damai disepakati saat tentara Armenia sedang terdesak mundur. Usai perang selama 6 pekan, wilayah yang dikuasai Armenia menyusut tajam, termasuk di wilayah yang berada di luar Nagorno-Karabakh. Bagi Perdana Menteri Pashinyan, situasi menjadi semakin runyam karena parlemen setuju membahas tuntutan mundur dari para demonstran pada Kamis tanggal 12 November. Dia berdalih tidak punya pilihan selain menyetujui butir perjanjian damai. Pashinyan mengklaim, keputusan diambil atas desakan petinggi militer sendiri, yang khawatir militer Azerbaijan akan menduduki semua wilayah Nagorno, menyusul kejatuhan kota terbesar kedua, Shusha. Keputusan ini adalah kesalahan besar dan sebuah bencana, kata Pashinyan, pada Selasa tanggal 10 November lalu. Dia mengatakan dirinya bertanggung jawab atas kekalahan di Nagorno, tapi menolak meletakkan jabatannya. Senin lalu, sebelum perjanjian damai diratifikasi, sebanyak 17 partai menyerukan agar Pashinyan mengundurkan diri, termasuk oleh bekas Perdana Menteri Serge Sarkisyan, yang dilengserkan Pashinyan pada 2018 silam. Seruan itu juga diamplifikasi oleh Vitali Balasanyan, pahlawan Armenia dalam perang pertama melawan Azerbaijan pada dekade 1990-an. Sosok berpengaruh itu menyerukan, semua kekuatan politik di Armenia dan Karabakh untuk mendorong Perdana Menteri agar lengser.
Halo. Kita berasal dari Azerbaijan. Tujuan kita merekam video ini adalah menarik perhatian masyarakat Indonesia pada perang yang di antara Azerbaijan dan Armenia. Meskipun konflik ini telah berlangsung selama 30 tahun, tidak banyak orang tahu tentang hal tersebut. Ya betul, karena saya sudah pernah ke Indonesia dan saya tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Dan waktu di sana tidak ada banyak orang yang ada informasi tentang Nagorno-Karabakh, bahkan Azerbaijan juga. Oleh karena itu kita ingin memberi informasi tentang Nagorno-Karabakh kepada masyarakat Indonesia. Dahulu setelah perjanjian Gülistan dan Turkmençay, Rusia menempatkan orang-orang Armenia di bagian barat Azerbaijan, yaitu Karabakh. Diketahui Azerbaijan dan Armenia pecahan Uni Sovyet, dan setelah runtuhnya Uni Sovyet, Armenia mengklaim bagian itu, yaitu Nagorno-Karabakh. Waktu itu lebih dari 25.000 orang tewas, ribuan yang lainnya luka-luka, dan lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi dari Karabakh. Konflik ini sudah berlangsung selama 30 tahun dan sampai sekarang Armenia sering menyerang kota-kota Azerbaijan, bahkan kota-kota itu jauh dari Karabakh. Sampai sekarang ada banyak warga sipil dari Azerbaijan tewas, tidak hanya warga sipil, juga banyak tentara dari Azerbaijan tewas. Yang terakhir pada tanggal 27 September perang mulai. Sebenarnya Armenia menyerang lagi dan setelah itu perang mulai. Kenapa Armenia menyerang sering menyerang? Karena mereka ingin menempatkan wilayah baru. Dan perang mulai, Azerbaijan sudah membebaskan beberapa wilayah dari Nagorno-Karabakh. Dan sekarang kita senang karena perang ini sudah selesai pada tanggal 10 November. Ya, sudah selesai dan Azerbaijan menang. Azerbaijan sudah membebaskan Nagorno-Karabakh dari penduduk Armenia. Masyarakat Azerbaijan merayakan hari itu seperti hari kemerdekaan Nagorno-Karabakh dan kita sangat senang untuk itu. Dan kita ingin terima kasih atas perhatian Anda. Ya, terima kasih dan salam dari Azerbaijan untuk Indonesia. Sevindiğimden az kalan ki Göyaza'da sığmıram. Neden süpürüyorsunuz? Sevincimizden. Sokakları Sevincimizden. temizliyorsunuz. Evet. Şahsen Türkiye'nin prezidentinin karşısında ben baş eğerim, onun ellerinde öpürüm. O bizi tek koymadı. Bizim prezidentimize dost oldu, kardeş oldu. Allah Türkiye halkına değmesin. Recep Tayyip Erdoğan cənabların ellerinde öpürüm. Onun karşısında baş eğerim, öz prezidentimizi.